Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, rekan-rekan semuanya, eh, insya Allah ini adalah pertemuan kedua dari perkuliahan yang akan kita laksanakan selama satu semester ke depan. Baik, pada pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar budgeting bank syariah atau penganggaran bank syariah. Secara umum, anggaran antara bank syariah dan lembaga yang lain, perusahaan yang lain itu secara filosofis tidak ada perbedaan. Namun perbedaan justru banyak terjadi di teknis atau di aplikasi di lapangannya. Baik, ini adalah anggaran. Ya, baik. Selanjutnya di slide ini pertama kita akan berangkat dari pengertian anggaran itu sendiri. Nah, karena kalau tidak berangkat dari pengertian nanti takutnya ada yang salah pengertian tentang anggaran. Kalau kita mendengar kata-kata anggaran, mungkin beberapa dari kita yang muncul pertama kali di kepala itu adalah tentang uang gitu ya, tentang mata uang, kemudian pengeluaran, pemasukan, uangnya mau dikemanakan itu ya, mau dibelanjakan buat apa, untuk kegiatan apa, itu adalah anggaran selama ini yang mungkin terbersit di eh, kepala kita. Untuk itu rekan-rekan semuanya, kita berangkat dari pengertian pertama. Ini adalah pengertian yang diucapkan atau dikatakan oleh Monandar 1986. Yang dimaksud dengan anggaran itu adalah rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter yang berlaku untuk periode tertentu yang akan datang. Jadi di sini ada dua kata yang Bapak kasih warna ya, menjadi sebuah apa ya, kata kunci dari pengertian yang pertama ini. Itu pertama ada rencana. Nah, jadi rencana ya. Kemudian rencana itu dibahasakan atau dinyatakan dalam satuan moneter. Nah, kalau tidak di kalau tidak dinyatakan dalam satuan moneter berarti bukan anggaran namanya. Nah, baik, sebagai perbandingan, di sini ada pengertian kedua yang dikatakan oleh Glenn Wells 1979 ya. Yang dimaksud dengan anggaran itu adalah systematic and formalized approach for accomplishing the planning ya, coordination and control responsibility of management. Nah, yang kemudian pengertian ini diterjemahkan oleh Gunawan, pendekatan formal dan sistematis daripada tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Dari dua pengertian ini ada tiga kata yang menjadi kata kuncinya. Yang pertama ada perencanaan, kemudian yang kedua adalah koordinasi, dan yang ketiga adalah kontrol atau pengawasan. Nah, dari beberapa pengertian ini ada beberapa kata kunci yang akan kita jadikan patokan tentang anggaran itu. Pemahaman kita terhadap anggaran itu kita rumuskan atau kita peras, kita singkat menjadi beberapa kata kunci. Yang pertama ada rencana, kemudian yang kedua ada moneter, yang ketiga koordinasi, dan yang keempat pengawasan. Pertama ada kata rencana, artinya bahwa anggaran itu adalah sebuah rencana. Yang namanya rencana pasti untuk masa yang akan datang. Kalau misalnya itu untuk sesuatu yang sudah lampau, sudah terjadi, maka itu tidak bisa disebut sebagai rencana, melainkan adalah laporan. Kemudian yang kedua, ada kata-kata moneter. Moneter ini artinya mata uang, ya, money, ya. Kalau misalnya rencana itu tidak dibahasakan atau dinyatakan dalam unit moneter, berarti itu bukan rencana yang berbentuk anggaran. Itu tidak bisa disebut sebagai anggaran ya, dalam konteks yang akan kita bahas ini. Nah, terus yang ketiga ada kata koordinasi. Koordinasi itu artinya anggaran itu sudah masuk ke fungsi ya. Fungsi dari anggaran itu sebagai alat untuk koordinasi antara satu bagian dengan bagian lain dalam sebuah perusahaan atau organisasi, kemudian antara satu program dengan program yang lain. Karena anggaran itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh terlepas. Nah, satu bagian dengan bagian yang lain dalam sebuah perusahaan itu akan selalu ada koordinasi yang dibahasakan atau dimanifestasikan dalam bentuk anggaran tersebut. Dan yang keempat ada kata pengawasan.
Nah, ini juga merupakan fungsi dari anggaran yang menjadi alat untuk mengawasi proses atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya begini, seandainya ya tidak ada anggaran, maka usaha sebuah perusahaan itu, proses atau kegiatan yang akan dilaksanakan itu tidak akan terawasi dengan baik, tidak akan terkontrol dengan baik karena tidak ada ukuran atau patokan tolok ukur yang menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan perusahaan, usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Selama satu periode, nah anggaran ini akan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan unit usahanya, dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, apabila nanti ada pelencengan-pelencengan, maka itu akan harus dipertanggungjawabkan di akhir karena sudah tidak sesuai dengan rencana yang disusun di awal periode tersebut. Baik, rekan-rekan semuanya, kita pindah slide dulu. Dari pengertian tadi, ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita ambil dari anggaran. Nah, apa saja ciri-ciri anggaran itu? Pertama, ya, anggaran itu dinyatakan dalam satuan moneter, tidak dalam satuan deskriptif atau kata-kata, karena anggaran itu harus terukur dengan jelas dan pasti. Nah, kemudian yang kedua, anggaran itu harus mencakup kurun waktu tertentu. Biasanya anggaran itu disusun dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, bisa lebih atau bisa kurang, tergantung manajemennya nanti. Nggak mungkin anggaran itu disusun untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Itu tidak mungkin, karena nanti malah tidak ada kepastian dan tidak akan terukur. Nah, targetnya kemana, kapan, dan sampai kapan. Nah, seperti itu. Nanti juga akan berimbas kepada nilai dari anggaran atau akumulasi dari anggaran yang disusunnya. Dia akan menjadi infinity, tidak akan terjumlah atau terkalkulasi dengan baik, tidak akan terukur dengan baik. Nah, yang ketiga itu harus mendukung komitmen manajemen. Jadi anggaran yang disusun itu, ya namanya anggaran itu kan rencana. Nah, jadi rencana itu ada rencana yang harus disusun dan itu harus sesuai dengan komitmen manajemennya. Jangan sampai rencana itu menjadi terlalu idealis sehingga manajemen kewalahan untuk mencapainya, atau terlalu tinggi, ya bahasa sederhananya mungkin terlalu tinggi target dari anggaran tersebut sehingga manajemen kewalahan atau malah nanti diabaikan sama manajemen karena itu di luar kemampuan manajemen yang akan melaksanakannya. Atau anggaran itu disusun terlalu mudah sehingga manajemen ini nanti terlalu santai. Itu jangan sampai terjadi. Anggaran itu harus disusun sesuai dengan komitmen manajemen, tidak terlalu berat tetapi juga tidak terlalu ringan, reasonable, ya, harus masuk akal dan harus bisa dicapai. Kalau bisa mah harus ada peningkatan gitu dari periode-periode yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, harus disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran. Nah, anggaran itu harus disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi, dari manajer nanti ke direktur misalnya. Nah, kayak gitu. Nggak mungkin anggaran itu tidak disetujui oleh manajemen yang lebih tinggi karena anggaran itu adalah rencana. Nah, namanya rencana itu harus ada yang menyetujuinya. Dan yang menyetujuinya itu adalah top manajemen atau manajemen tertinggi atau pejabat yang lebih tinggi apabila misalnya banyak strata yang diaplikasikan di dalam sebuah perusahaan. Kalau belum disetujui, maka anggaran itu belum bisa dilaksanakan. Karena nanti akan ada kesan bahwa perusahaan atau organisasi tersebut jalan seenaknya gitu, enggak terarah dan tidak ter tidak terawasi oleh manajemen yang lebih tinggi. Bagaimanapun ya, dalam sebuah perusahaan itu ada orang atau posisi yang bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan dan itu adalah manajemen yang tertinggi. Nah, selanjutnya anggaran itu hanya bisa diubah jika ada keadaan khusus, insidentil. Nah, karena ini adalah anggaran, semua manajemen itu harus punya komitmen, ya. Semua manajemen yang tergabung dalam sebuah perusahaan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu harus komitmen dengan rencana kerja atau rencana kegiatan dan rencana anggaran yang disusun di awal periode. Nah, rencana ini termasuk anggaran, nah tidak boleh diubah selama satu periode kecuali ada keadaan-keadaan khusus yang menuntut bahwa rencana tersebut harus diubah. Nah, ini adalah bentuk dari komitmen manajemen dalam mencapai
ujung-ujungnya nanti kembali ke visi dan misi dari perusahaan tersebut. Nah, karena anggaran itu adalah alat kontrol dan itu juga merupakan tujuan dari sebuah perusahaan, maka tidak boleh dirubah-rubah sembarangan. Nah, harus komitmen ya. Kemudian yang keenam, ya, apabila anggaran dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana, nah itu harus ada analisa yang membuat sebuah rencana itu tidak terlaksana dengan baik. Itu apa penyebabnya? Apakah itu nanti berakibat positif atau negatif terhadap perusahaan? Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan kilas balik sedikit tentang komponen-komponen yang ada dalam usaha bank, ya. Karena bank itu tidak akan berjalan tanpa adanya komponen-komponen ini. Yang pertama, bank itu harus memiliki namanya brandware, ya. Brandware itu adalah manusia, brand itu otak, ware itu komponen, ya. Komponen berbentuk otak ya manusia, SDM-nya. Nggak ada perusahaan manapun yang bergerak tanpa adanya SDM. Organisasi manapun tidak akan bergerak tanpa adanya SDM, termasuk bank itu harus memiliki SDM yang memadai. Nah, yang kedua ada yang namanya hardware. Hardware itu adalah komponen keras. Nah, mungkin kalau di komputer itu ada CPU, ada memori, kemudian ada hard drive, kemudian ada monitor, mouse, dan lain sebagainya. Kalau di bank ini adalah infrastruktur peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk operasional bank. Nah, contohnya misalnya kantor, kemudian alat-alat kantor, meja, kursi, komputer, peralatan listrik, dan lain sebagainya, itu termasuk dalam komponen hard, komponen keras yang berupa benda-benda dan barang-barang yang dibutuhkan bank untuk operasionalnya. Kemudian yang ketiga ada namanya software. Software itu adalah bagian halus atau bagian yang menggerakkan hardware, ya. Kalau di era sekarang itu software sudah menjadi kebutuhan yang tidak boleh tidak harus ada. Kalau dulu tahun 80-an mungkin waktu pencatatan masih manual pakai pulpen dan kertas, software ini tidak terlalu dibutuhkan. Namun sekarang dengan adanya globalisasi, ya, dengan adanya cloud computing juga dan lain sebagainya, maka software ini menjadi sebuah komponen yang mau tidak mau harus ada dalam sebuah unit usaha, lebih-lebih bank yang sudah terintegrasi antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, kalau tidak ada software nanti tentu akan sangat menyulitkan bagaimana laporan atau data dari suatu kantor cabang untuk sampai ke pusat itu membutuhkan energi dan sumber daya yang banyak sehingga nanti tidak efisien. Nah, kemudian yang keempat ada, ya ini sebenarnya tambahan ya, money moneyware atau komponen uang. Nah, ini realistis saja. Yang namanya usaha itu pasti tidak akan terlepas dari yang namanya uang. Usaha manapun, mau baik itu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur atau finansial atau jasa, itu pasti membutuhkan yang namanya uang. Brandware, hardware, software tidak akan bergerak tanpa adanya money. Begitupun juga money, ya, hardware dan software kalau tidak ada manusianya juga tidak akan bergerak. Nah, manusia, uang, kemudian software ada, tapi nggak ada perangkat kerasnya, tidak punya kantor cabang, tidak punya komputer, itu juga tidak akan bisa ngapa-ngapain. Nah, yang terakhir misalnya ada brandware-nya, money-nya ada, hardware-nya ada, cuma software-nya tidak ada. Ini sangat menyulitkan operasi dari bank itu. Dan nanti tentu apabila bank itu tidak memiliki software yang memadai, maka dia akan apa ya, bisa jadi jalan di tempat seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan bank dan perusahaan manufaktur. Ini juga akan berimplikasi nanti kepada bentuk anggaran yang akan disusun. Karena ada beberapa perbedaan antara bank, ya. Bank itu dengan perbedaan antara bank dengan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Kita lihat di tabel berikut. Yang pertama dari sisi produk. Nah, kalau bank atau institusi finansial itu produknya adalah jasa keuangan, ya, jasa keuangan. Meskipun ada beberapa mungkin rental misalnya itu juga jasa, tapi pasti ada barangnya. Nah, kalau di bank itu jasanya adalah jasa finansial. Sementara untuk manufaktur itu adalah berbentuk barang, nah, produksi. Kemudian yang kedua ada aset, kekayaan dari sebuah perusahaan. Nah, di dalam perusahaan yang bergerak di finansial, ya, bank, maka
monetary asetnya itu lebih besar dari physical asetnya. Aset bank itu jika dibandingkan antara aset yang berbentuk fisik dengan aset yang berbentuk uang, itu jauh lebih besar aset yang berbentuk uang karena memang produknya di situ. Nah, current asset atau apa ya, cash-nya itu lebih besar daripada fixed assetnya. Fixed asset itu ya 11 12 sama physical asset. Kebalikannya, kalau perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur itu monetary asetnya itu lebih kecil daripada physical asetnya. Satu contoh misalnya kayak perusahaan yang besar seperti Astra misalnya. Astra itu banyak banget pabrik mesin-mesinnya itu luar biasa. Kalau diuangkan itu maka dia akan melebihi dari aset yang berbentuk uang. Nah, sementara current aset itu biasanya lebih kecil daripada fixed asetnya karena usaha yang bergerak itu menuntut yang diolah atau digerakkan itu adalah benda-benda kasar, benda-benda keras, kayak besi, kemudian ya baut-baut, cat, segala macam mesin. Nah, itu semua yang berbentuk aset di dalam perusahaan manufaktur. Nah, kemudian selanjutnya ada volatile. Ya, volatile ini maksudnya adalah stabil atau enggak. Nah, kalau bank itu dia transaksinya terlibat langsung dengan mata uang asing sehingga jumlah aset itu akan selalu fluktuatif apabila dibandingkan dengan eh, falas atau valuta asing atau mata uang asing. Jadi sangat volatile, sangat tidak stabil. Bisa jadi perubahan nilai dari aset bank itu dalam 1 menit ke menit berikutnya itu sudah berubah gitu. Nah, apabila perusahaan itu bergerak di bidang manufaktur itu relatif lebih stabil, bukan berarti stabil 100%, tidak, tapi relatif lebih stabil karena yang digerakkan yang menjadi produknya itu adalah barang-barang yang harganya bisa dibilang itu tidak terlalu bergerak cepat ya, perubahan harganya itu perubahan nilainya tidak bergerak cepat. Nah, kemudian untuk area perbedaan antara bank dengan perusahaan manufaktur. Pertama, untuk bank itu biasanya punya banyak cabang. Ingat ya, ini adalah cabang. Nah, ada kantor pusat, ada kantor cabang. Bank itu punya banyak cabang di berbagai daerah, bahkan di setiap kabupaten ya kalau di Indonesia itu ada cabang dari bank-bank tertentu. Satu contoh misalnya BRI. Di mana sih yang nggak ada BRI? Semuanya pasti nyampe ke kecamatan-kecamatan itu ada. Cabangnya BRI berapa sih di seluruh Indonesia? Sangat banyak. Nah, termasuk Bank BTN, kemudian BCA, Mandiri, dan lain sebagainya itu sudah punya banyak kantor cabang di seluruh pelosok di Indonesia. Areanya sangat luas. Nah, makanya kembali kepada yang tadi itu harus didukung oleh software dan jaringan yang bagus. Kalau tidak mau jalan di tempat. Sementara, nah untuk perusahaan manufaktur, biasanya perusahaan itu terpusat di suatu daerah. Adapun misalnya dia punya sedikit cabang perusahaan itu jumlahnya tidak akan banyak dan tidak akan tersebar di seluruh pelosok ya, di seluruh area. Satu contoh misalnya Unilever misalnya. Emang banyak sih pusatnya di Amerika misalnya, banyak perusahaan anak perusahaannya yang tersebar di negara-negara seperti Indonesia dan lain sebagainya. Cuma jumlahnya tidak akan sebanyak bank. Nah, bank ini jumlah cabangnya banyak sekali, sementara untuk perusahaan manufaktur itu biasanya lebih sedikit daripada perbankan. Nah, kemudian yang keempat, kelima ya, fungsi uang. Kalau di dalam usaha finansial itu, uang itu bisa dijadikan alat likuid sekaligus sebagai komoditas. Misalnya ketik komoditas apa yang diperjualbelikan. Karena bank itu nilai perusahaannya adalah nilai barangnya. Alat likuid itu artinya sesuatu yang menjadi nilai dari perusahaan tersebut. Nah, kan apa ya, ada kekayaan yang liquid, ada yang tidak liquid. Liquid itu artinya bisa digunakan secepat-cepatnya, bisa dirubah bentuk secepat-cepatnya. Nah, kalau di manufaktur itu uang hanya sebagai alat liquid saja. Semakin banyak aset yang dimiliki bank yang apa? Semakin banyak aset yang dimiliki perusahaan yang tidak dalam bentuk uang, itu artinya perusahaan semakin tidak liquid. Nah, kalau di bank itu yang tidak liquid itu yang ada di orang gitu, yang masih dalam bentuk piutang kayak gitu ya. Jadi fungsi uang kalau di dalam bank itu sebagai alat liquid penilai perusahaan, kemudian yang kedua adalah sebagai komoditas atau yang diperjualbelikan oleh bank. Sementara di dalam perusahaan manufaktur itu hanya sebagai alat liquid saja. Komoditasnya berbentuk barang
jadi atau setengah jadi. Oke, baik. Selanjutnya kita pindah kepada bentuk-bentuk anggaran. Nah, berdasarkan ruang lingkupnya, anggaran itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu comprehensive budget, kemudian ada yang namanya partial budget. Nah, yang dimaksud dengan komprehensif itu adalah anggaran yang lengkap dan detail atas seluruh aspek kegiatan usaha. Jadi secara umum ya. Nah, yang berkepentingan sebagai untuk komprehensif budget ini adalah top management. Top management itu ya setelah direktur, CEO, kemudian dewan direksi, direktur utama, presiden direktur, dan lain sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan partial budget itu adalah bagian dari komprehensif budget ya, anggaran untuk bidang-bidang atau divisi-divisi tertentu itu disebut sebagai partial budget. Sementara untuk komprehensif itu ialah mencakup seluruh aspek kegiatan usaha di sebuah perusahaan, wabil khusus bank. Nah, partial budget itu membahas salah satu aspek kegiatan bank saja. Nah, kalau yang komprehensif itu semuanya ya, dari pembiayaan, kemudian pendanaan, kemudian jasa-jasa, operasional, overhead dan lain sebagainya itu masuk dalam komprehensif budget. Sementara yang parsial itu ya pendanaan itu parsial, bentuk dari bagian dari komprehensif budget, kemudian pembiayaan itu parsial, pembiayaan saja, jasa-jasa saja itu parsial, untuk operasional saja itu parsial. Nah, yang berkepentingan untuk partial budget ini adalah pelaksana di lapangan, bukan top manajemennya. Berikutnya untuk yang kedua dilihat dari jangka waktunya ya. Anggaran itu dilihat dari jangka waktunya. Pertama ada corporate plan. Corporate plan itu adalah ya anggaran jangka panjang untuk beberapa tahun anggaran. Ini biasanya disusun oleh para top manajemen juga yang dirumuskan secara garis besar. Nah, selain top manajemen biasanya ini juga dirapatkan dalam RUPS kalau perusahaan itu sudah go public ya. RUPS Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu ada namanya annual budget atau anggaran tahunan. Yang dimaksud dengan annual budget ini adalah anggaran jangka pendek yang dibuat untuk satu tahun anggaran saja. Meskipun pada praktiknya ada beberapa perusahaan itu yang menyusun anggaran tiap triwulan, ada yang tiap semester dan lain sebagainya. Namun untuk annual budget itu maksimalnya ialah di angka 1 tahun. Nah, untuk perumusannya itu kalau corporate plan itu dirumuskan secara garis besar, kalau di annual budget itu dirumuskan secara mendetail. Operasi-operasinya akan dilaksanakan serta berapa budgetnya itu sudah dicantumkan dalam anggaran annual budget. Kalau di corporate plan itu hanya dirumuskan secara garis besar saja. Pengennya capaian untuk tahun depan berapa misalnya. Dalam 3 tahun ke depan misalnya bank ini akan mencapai apa gitu. Jadi ini adalah terjemahan dari visi dan misi dari bank. Selanjutnya, bentuk-bentuk anggaran apabila dilihat dari objeknya. Pertama ada operational budget, ya, yaitu anggaran kegiatan yang masih berupa kegiatan fisik. Ini belum apa namanya ya, belum dibahasakan dalam bentuk unit moneter, belum dinyatakan dalam bentuk unit moneter. Nah, jadi rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bank atau perusahaan itu dalam 1 tahun ke depan, selama belum ada harganya, belum ada anggaran uangnya, itu disebut dengan operational budget. Nah, cuma nanti akan diterjemahkan, itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa moneter. Nah, sehingga itu akan menjadi yang namanya financial budget, anggaran yang sudah dinyatakan dalam satuan mata uang. Misal 1 tahun ke depan, misalnya anggaran bank itu akan melaksanakan kegiatan A, kegiatan B, sampai kegiatan F, misalnya. Nah, itu sudah dalam bentuk operational budget. Nah, untuk A itu butuh berapa anggarannya, pemasukannya dari mana, belanjanya buat apa saja, kegiatan B, anggarannya dari mana, untuk apa saja, itu nanti sudah masuk ke finansial budget, seperti itu. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk anggaran yang dilihat berdasarkan kewenangan penggunaan. Nah, ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada appropriate budget, kemudian yang kedua ada performance budget. Kewenangan pengguna itu maksudnya anggaran itu terbatas atau enggak gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan appropriate budget itu ada batasan maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan. Jadi anggaran itu tidak boleh melebihi dari angka yang telah direncanakan di awal periode. Nah, biasanya anggaran seperti ini digunakan oleh lembaga sosial, pemerintah, dan lain-lain yang memiliki sumber dana tetap dan bukan profit oriented.
Jadi tidak mengejar profit atau keuntungan. Kayak organisasi mahasiswa itu pakainya yang jenis yang pertama ini, organisasi-organisasi sosial, LSM, itu menggunakan jenis anggaran yang pertama. Karena mereka tidak mengejar keuntungan. Nah, yang kedua ada yang namanya performance budget. Tidak ada batasan maksimum mengikuti performa usaha yang dilakukan. Kalau misalnya ya melebihi anggaran, nanti dia akan dikejar terus penggunaan dana yang digunakan penggunaan dana dalam satu tahun itu bisa sebesar-besarnya asalkan mendatangkan profit yang besar kayak gitu. Bahkan bisa jadi kekurangan-kekurangan dana itu nanti bisa ngambil dari luar. Kalau misalnya aset yang dimiliki bank misalnya sudah tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam satu tahun, namun apabila dilihat prospeknya itu bagus dan akan mendatangkan profit yang banyak, maka tidak ada salahnya dia akan mengambil modal dari luar, mengambil anggaran dari luar dimasukkan ke dalam. Nah, yang ini yang anggaran performance budget ini cocok digunakan untuk usaha bisnis yang profit oriented, artinya dia mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan operasi yang seefisien. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk anggaran apabila dilihat dari bisnis policy-nya atau kebijakan manajemen. Pertama ada strategic budget, yaitu bersifat prinsipil untuk jangka waktu yang lama. Kebijakannya adalah kebijakan top management dan ini menyangkut penelitian, misalnya tujuan atau sasaran yang diinginkan oleh bank. Bank itu kan pasti harus melaksanakan penelitian. Dari penelitian itu nanti akan dirumuskan menjadi sasaran yang akan dicapai oleh satu bank dalam beberapa tahun ke depan. Ini apa anggaran yang untuk atau dialokasikan untuk itu disebut dengan strategic budget, yaitu untuk masa depan bank itu. Kemudian yang kedua, kebalikannya dari strategik itu adalah tactical budget. Tactical budget itu bersifat taktis dan operasional. Untuk jangka waktu yang pendek, itu 1 tahun atau lebih cepat. Nah, ranahnya ialah ranah manajemen yang lebih rendah, yaitu ranah operasional di tingkat pelaksana. Dan ini biasanya lebih terperinci dari strategik budget. Nah, berikutnya, yang terakhir ini adalah bentuk-bentuk anggaran berdasarkan titik tolak penyusunannya. Nah, kalau kita pengen menyusun sebuah anggaran untuk satu perusahaan, untuk satu periode tertentu, misalnya, yang pasti kan kita punya dua cara. Yang pertama itu ada incremental. Incremental itu artinya kita membuat anggaran itu berdasarkan dari realisasi anggaran pada tahun periode sebelumnya. Nah, itu bisa bertambah atau bisa berkurang, bisa ditambah atau bisa dikurangi dari laporan atau realisasi dari anggaran sebelumnya. Apabila sebelumnya performansnya kurang baik, mungkin untuk tahun berikutnya, periode yang akan kita buatkan anggarannya, diturunkan sedikit. Kalau misalnya tahun kemarin itu realisasinya bagus, maka kita akan tingkatkan pencapaian di tahun yang akan berjalan. Nah, ini disebut dengan incremental. Nah, ada juga yang berdasarkan zero base. Zero base budget itu dibuat dari nol, benar-benar nyusun dari nol. Nah, lantas landasannya apa untuk ini? Apakah tidak kesulitan menyusun anggaran dari nol, benar-benar memperkirakan keseluruhan operasional perusahaan itu dari nol beneran, tidak ada perbandingannya. Nah, ini tentu nanti ada data-data yang dijadikan tolok ukur atau pertimbangan dari penyusun anggaran dalam teknik yang dengan cara zero based budget ini. Misalnya pasarnya berapa misalnya, atau dari pasar itu kemudian kemungkinan untuk mendapatkan dananya berapa persen. Itu nanti akan dialokasikan ke bagian-bagian apa. Itu semuanya nanti akan tersusun apabila sudah ada data yang menjadi tolak ukurnya. Baik, berikutnya kita akan membahas manfaat dari anggaran. Nah, apa sih manfaatnya anggaran itu? Apakah tidak mungkin perusahaan atau organisasi berjalan tanpa anggaran? Ya, kita akan bahas di sini. Yang pertama, anggaran itu akan memperjelas target usaha. Jadi kalau tidak ada anggaran, usaha itu akan kehilangan arah. Ya, kalau tidak ada anggaran, nanti tidak jelas kemana arahnya perusahaan tersebut dalam 1 tahun ke depan atau mungkin beberapa tahun ke depan. Nah, tetapi dengan adanya anggaran, maka sudah ada target. Dalam 1 tahun ke depan, targetnya yang harus dicapai adalah ini, dan seterusnya. Nah, itu dari mana dapatnya? Pertama, tentu dari visi dan misi perusahaan. Yang kedua, dari rencana kerja. Kemudian dari rencana kerja itu adalah anggaran.
Nah, anggaran ini memiliki posisi yang spesial dalam usaha yang bergerak di finansial, karena anggaran itu adalah rencana yang dinyatakan dalam bentuk unit mata uang, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, yaitu adanya perbaikan yang berkesinambungan. Nah, dengan anggaran nanti bank atau perusahaan itu akan melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Karena dari anggaran nanti akan dievaluasi di akhir periode, apakah anggarannya itu tercapai dengan baik, melebihi target, atau kurang dari target. Apabila melebihi target, apa selanjutnya yang akan dilakukan? Apabila kurang dari target, evaluasi apa yang akan dilakukan. Nah, jadi dengan adanya anggaran nanti akan ada evaluasi yang terus-menerus dan perbaikan yang berkesinambungan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga seperti yang dijelaskan di awal sebagai alat koordinasi dan pengawasan usaha. Karena sudah ada target yang jelas melalui anggaran tersebut, maka usaha yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan itu akan jelas alurnya kemana, arahnya kemana, sehingga koordinasi terlaksana dengan baik dan usaha yang dilaksanakan itu, kegiatan selama satu periode akan terawasi dengan baik. Selanjutnya, dengan adanya anggaran, maka peningkatan terhadap pelayanan nasabah itu, peningkatan pelayanan terhadap nasabah akan selalu bergerak positif. Kenapa seperti itu? Karena nanti ini berkaitan dengan SDM ya. Anggaran apa ya? Pelayanan terhadap nasabah itu pasti berbanding lurus dengan anggaran yang dicanangkan. Apabila anggarannya semakin baik, ya, mengalami peningkatan, maka secara otomatis pelayanan terhadap nasabah itu akan semakin baik. Ya, contoh kecil lah antara bank ya BPLS dengan bank umum misalnya. Yang mana anggarannya lebih bagus? Tentu bank umum. Nah, sekarang kita bandingkan pelayanan terhadap nasabahnya seperti apa. Yang jelas bank umum atau sesama bank umum antara misalnya nih bukan bermaksud menyudutkan suatu bank atau enggak ya, misalnya antara BRI dengan BCA misalnya. Mana sih yang lebih baik pelayanan terhadap nasabah? Nah, kita lihat anggarannya kemudian. Yang mana yang lebih bagus, yang mana lebih top anggarannya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya, nah dengan adanya anggaran nanti bank akan lebih siap menghadapi unexpected case ya, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Suatu misal terjadi apa namanya krisis moneter, nanti kebijakan apa yang akan diambil oleh bank? Nah, kalau tidak ada anggarannya, tidak ada rule-nya, tidak ada alat untuk mengkontrolnya, maka bank akan kebingungan, manajemen akan kebingungan, mau ngapain. Nah, tapi karena sudah ada base, sudah ada patokan, yaitu berupa anggaran, maka nanti, nah, keputusan-keputusan yang akan diambil oleh manajemen itu tentunya akan berfondasi, berlandaskan pada anggaran yang telah disusun di awal periode. Nah, selanjutnya, untuk manfaat dari anggaran ya jelas meningkatkan profitabilitas bank. Karena dengan adanya anggaran nanti akan ada target perbaikan dan peningkatan profitabilitas. Ya, keuntungan yang akan dicapai oleh bank itu tentunya harus naik dari tahun ke tahun dan itu merupakan sebuah goal yang menjadi target dari manajemen bank. Nah, dan yang terakhir meningkatkan profesionalisme manajerial skill. Ya, jelas antara bank yang anggarannya bagus dengan tidak bagus sudah kelihatan bahwa profesionalisme SDM-nya itu mana yang lebih bagus. Tentunya dengan profesionalisme yang lebih tinggi dicerminkan dari anggaran yang baik dan apa nih ya yang lebih bagus gitu. Oke, baik rekan-rekan semuanya, cukup sekian untuk pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya dapat mendapatkan mengambil yang baik-baik dari apa yang telah dijelaskan dari awal slide. Nah, selanjutnya kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.